Konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Diduga bahwa pemberian uang untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar 300 miliar yang akan direncanakan untuk digunakan bagi pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR di Kabupaten Lampung Tengah. B. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai persyaratan Memorandum of Understanding dengan PT SMI. Untuk memberikan persetujuan serta tanda tangan surat untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar 1 miliar rupiah. Diduga atas arahan Bupati, dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar 900 juta rupiah, sedangkan yang 100 juta lainnya untuk menggerakkannya menjadi 1 miliar berasal dari dana taktis Pemda Lampung Tengah. Dalam komunikasi muncul kode CIS sebagai sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan agar pihak DPRD menandatangani surat pernyataan tersebut. Seperti yang kita tahu, Mustafa terjerat dalam kasus korupsi yang berujung pada vonis yang cukup berat. Bersama saya, Lisa Amelia, kita akan mengulas seluk-beluk kasus ini dengan narasumber kita hari ini. Sebelum kita masuk ke detailnya lebih dalam nih, saya ingin menyinggung dikit tentang etika administrasi publik yang menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi, apa sih yang teman-teman ketahui mengenai etika administrasi publik ini? Nah, jadi etika ini tuh mengatur bagaimana seorang pejabat publik yang seharusnya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, sayangnya ada banyak banget nih kasus korupsi seperti ini yang terjadi di Lampung Tengah. Etika ini sering kali terabaikan loh guys. Nah, Mbak Hanif sendiri kan sempat menyinggung tentang kasus korupsi di Lampung Tengah. Nah, aku mau tahu nih, dan mungkin penonton-penonton juga mau tahu ya, gimana sih kronologi terjadinya kasus korupsi ini? Yang saya ketahui dari kasus ini adalah awal mula karena adanya tujuan pengurusan proses pinjaman karena sebesar 300 miliar yang diajukan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI. Kabarnya uang pinjaman sejumlah 300 miliar ini tuh dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah berupa ruas jalan dan jembatan. Nah, informasi ini tuh kita dapat dari platform berita Antar News. Nah, jadi ada beberapa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antaranya yaitu Ahmad Junaidi, Ketua DPRD Lampung dari fraksi Partai Gerindra, yang diduga meminta uang sebesar 2,5 miliar rupiah kepada Mustafa. Informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 3 orang tersangka kasus suap pemerintah kepada DPRD terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018. Selain ketiga tersangka, KPK juga memeriksa 2 orang dari pihak swasta. 3 tersangka yang diperiksa yaitu Bupati Lampung Tengah Mustafa, Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman, dan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J. Natalis Sinaga. Ketiganya datang secara terpisah dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Natalis dan Ruslianto serta rekannya Ruslianto diduga menerima suap dari Taufik untuk memuluskan langkah Pemkab Lampung Tengah meminjam dana sebesar 300 miliar rupiah dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Mustafa diduga menyetujui dan menyuap DPRD senilai 1 miliar rupiah. Pinjaman ini menurut rencana untuk membiayai proyek infrastruktur.
Dari uang tersebut kabarnya diminta Junaidi untuk menguluskan proses peminjaman dana sebesar 300 miliar yang sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Hanif tadi. Nah, menurut platform Berita Satu, kasus ini diungkap oleh Erwin Salim yang merupakan mantan pengawal pribadi dari Bupati Lampung Tengah yang saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap pinjaman daerah APBD Lampung Tengah pada tahun 2018 dengan terdakwa Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 25 bulan. Nah, jadi Mustafa ini tidak hanya terjerat satu kasus aja ya kalau begitu berarti ya? Benar sekali. Sejauh ini menurut Edinus terdapat 3 kasus suap dengan jumlah yang sangat fantastik yang menjerat Mustafa. Kasus pertama yang sebelumnya telah disebutkan yaitu gratifikasi. Uang ini diduga terkait dengan proyek dinas Bina Marga Lampung Tengah. Ada dugaan fee 10-20% yang diberikan kepada Mustafa. Nah, jadi kasus keduanya itu KPK menetapkan 2 pengusaha yaitu pemilik PT Sorento Nusantara yakni Budi Winanto dan pemilik PT Purna Arena Yuda Simon Sulisio sebagai tersangka. KPK itu menduga keduanya itu memberi uang sejumlah 12,5 miliar kepada Mustafa. Nah, diduga uang ini tuh adalah bagian dari 9,5 miliar yang diterima oleh Mustafa. Kemudian kasus ketiga, KPK menetapkan ex anggota DPRD Lampung Tengah yakni Ahmad Junaidi, Bunyana, Raden Yudi, dan Zainuddin sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah dan pengesahan APBD dan APBDP. Keempatnya divonis 4 tahun penjara dan sejumlah denda. Jadi kalau dilihat-lihat kasus ini uangnya sangat bernilai tinggi ya dan sangat kompleks sekali. Benar. Penyerahan uang itu dilakukan dengan tujuan agar pimpinan Dewan dapat menandatangani surat pernyataan kesediaan pemotongan dana alokasi umum atau DAU dan dana bergerasi lalu ditunda Lampung Tengah jika Pemkab gagal membayar pinjaman. Namun pada saat pembahasan anggaran hanya fraksi PKS yang menyatakan setuju, sementara fraksi lain yang menyatakan tidak setuju. Nah, seperti yang diucapkan teman saya sebelumnya, bahwa di sana Erwin juga membenarkan tentang dugaan suap tersebut. Erwin ini memberikan kesaksian bahwa dialah yang memberikan uang kepada Gerindra, Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi serta anggota dewan lainnya. Wah, jadi sebenarnya kasus korupsi dan suap menyuap ini menyangkut salah satu partai besar di Indonesia yaitu Partai Gerindra. Nah, untuk kasus yang sebesar ini, apakah ada saksi kuncinya? Dalam kasus ini, Erwin sendiri adalah saksi kunci dalam kasus ini, di mana Erwin menyatakan dia mendapat cerita ada permintaan uang dari DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman dana daerah pada PT SMI sebesar 9,5 miliar dari AA. Sementara itu, Ismail, salah satu ajudan Mustafa, mengakui telah menyerahkan uang yang diberikan Erwin dengan total 1,2 miliar rupiah pada Junaidi.
administrasi publik di Lampung Tengah. Ya, dalam konteks administrasi publik, korupsi seperti ini menjadi dan terjadi di kasus Mustafa ini yaitu sangat merusak prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemerintahan yang baik. Harusnya proses persetujuan anggaran atau pinjaman daerah itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan juga berdasarkan dengan nilai keadilan yang ada. Tapi sayangnya di kasus Mustafa ini kita bisa lihat di mana kepentingan pribadi atau kelompok malah lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakatnya sendiri. Nah, Mustafa sebagai kepala daerah harusnya bisa mengambil keputusan dengan jujur dan transparan. Tapi dia malah terjerat kasus suap yang melibatkan anggota DPRD. Padahal mereka seharusnya punya peran buat mengawasi dan mengontrol kebijakan dari pihak eksekutif. Jadi sangat rumit sekali ya kasus ini. Jadi apa pendapat kalian untuk menyiapkan pejabat pemerintah yang baik demi terciptanya good governance di Indonesia? Ini penting bukan hanya untuk Mustafa saja, tapi untuk pejabat publik lainnya yang mungkin saja terpikir untuk melakukan hal serupa. Penerapan etika administrasi publik yang kuat serta pengawasan yang ketat adalah kunci agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Saya rasa ini juga berkaitan erat dengan pendidikan politik dan pembekalan integritas yang harus dimiliki oleh setiap pejabat. Nah, jadi pendidikan politik dan penguatan integritas tentunya sangat krusial. Kita seringkali melihat bahwa banyak pejabat publik yang terjebak dalam praktik korupsi karena kurangnya pemahaman mereka tentang etika pemerintahan yang baik. Nah, jadi pembekalan mengenai etika publik ini bagi para pejabat juga sangat penting. Pejabat pemerintah yang memahami nilai etika publik dengan baik akan meminimalisir tindakan yang melanggar etika. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Budi sendiri. Di samping itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan seadil-adilnya, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Di sini saya sebagai host juga sangat setuju dengan pendapat kalian bahwa pembekalan pendidikan politik, etika, dan konsep integritas itu memang sangat penting. Hal ini bisa, kalau dijalankan secara maksimal, bisa meminimalisir kasus penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan suap menyuap di tingkat pemerintah negara ataupun daerah. Nah, jadi melalui pendidikan yang memadai ini diharapkan para pejabat pemerintah bisa memahami betapa pentingnya menjaga amanah publik dan tidak terjebak dalam kasus ataupun konflik kepentingan yang merugikan masyarakat. Nah, reformasi birokrasi yang mendalam juga harus dilakukan agar setiap pejabat dalam membagikan tugasnya dengan bertanggung jawab dan transparansi. Nah, sekali lagi ya teman-teman, ini semua itu menunjukkan betapa pentingnya etika administrasi publik dalam menjaga kualitas pemerintahan dan mewujudkan tata kelola yang baik. Kasus seperti ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi masyarakat untuk lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan, serta untuk selalu menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan kelompok maupun individu. Nah, kita ini sudah sampai di ujung pembahasan nih guys. Jadi kesan dan pesan kalian sendiri dengan topik podcast kali ini bagaimana? Nah, kalau dari aku nih, seperti yang kita tahu tadi banyaknya kasus yang dijalankan oleh Mustafa. Menurut aku juga kayak agak nggak etis ya untuk pejabat saat ini. Otomatis kan dia tuh sudah punya posisi yang tinggi nih di masyarakat. Seharusnya dia juga harus kasih contoh gitu ke masyarakat gimana cara jadi pejabat yang baik tuh gimana gitu sih kalau dari aku. Mungkin pendapat dari teman-teman yang lain. Nah, kalau dari saya sendiri, kesan dari kasus ini menunjukkan betapa rentannya sistem politik kita terhadap praktek kolusi yang bisa merugikan banyak pihak. Jadi kolusi semacam ini juga menambah keraguan publik terhadap integritas pejabat publik. Nah, pesan-pesan saya yaitu kita harus lebih waspada dan mendukung upaya untuk memberantas praktik tidak sehat seperti ini, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Nah, bener banget tuh. Jadi sebenarnya public trust itu sangat tergantung
Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about love? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.